Yueli, karena kamu sudah bangun, ayo pergi. Xiaoyan menatap Yueli yang matanya telah pulih. Ketidakpedulian di wajah Xiao Yueli menghilang dan digantikan dengan wajah imut seperti semula. Namun, meskipun dia mendapatkan kembali kesadarannya, ekspresi Yueli penuh kelelahan. Ayah, bukankah kita masih perlu membunuhnya? Xiao Yueli berkata dengan suara lemah. Kita bukan tandingannya. Jangan khawatir, akan ada hari di mana kita bertemu dengannya lagi. Sekarang yang paling penting adalah pergi dulu. Belum terlambat untuk melakukannya di masa depan, ucap Xiaoyan. Sebelum Xiao Yueli bisa menjawab, Xiaoyan menarik tangannya dan bergegas menuju formasi bergerak secepat mungkin. Namun pada saat ini, kekuatan besar tiba-tiba menyapu mereka berdua dan mereka menyemburkan seteguk darah seolah mereka dipukul dengan keras. Tubuh fisik Xiao Yueli mengalami banyak patah tulang. Darah yang menyembur keluar bahkan bercampur dengan organ dalam yang rusak. Adapun Xiaoyan, tubuh fisiknya secara alami lebih kuat. Tetapi kekuatan tak kasat mata itu juga menembus dadanya di saat-saat terakhir. Seluruh dadanya tertusuk dan lubang darah besar muncul. Jika sebelumnya Xiaoyan tidak menggunakan kekuatan darah hingga batasnya, luka seperti itu bisa pulih dalam sekejap. Namun saat ini dia sangat lemah dalam semua aspek, tanpa terkecuali origin ki maupun energi dan darahnya. Oleh karena itu, dia tidak bisa menolak cedera eksternal apapun. Rasa sakit yang menyayat itu membuatnya menggertakkan giginya. Bahkan ada benda tajam seperti duri yang telah menembus tubuh Xiaoyan. Tidak ada waktu untuk mengurusnya sekarang. Jadi, dia hanya bisa menahannya dan pergi dulu. Di sisi lain, lusinan teratai api Buddha 3 warna Xiaoyan meledak dengan kekuatan yang tak tertandingi pada saat ini. Levelnya bahkan mencapai kekuatan keterampilan bertarung kuno yang terbaik. Tetapi pada saat yang sama, dampaknya telah melukai mereka berdua dengan parah sebelum pergi. Dengan tubuh yang terhuyung, Xiaoyan akhirnya melangkah ke dalam formasi bergerak di saat kritis dengan bantuan guntur Jilei. Formasi yang telah disiapkan tiba-tiba memancarkan cahaya terang dan kedua sosok itu langsung menghilang menuju kehampaan. Setelah Xiaoyan dan Xiao Yueli pergi, yang ada hanyalah lautan api. Di lautan api ini, sesosok tubuh perlahan keluar darinya. Tubuhnya tampak terisolasi dari lautan api, seolah-olah lusinan teratai api Buddha 3 warna milik Xiaoyan tidak menyakitinya sama sekali. Sangat menyebalkan untuk berakting, sehingga membiarkan musuh pergi. Namun, inilah yang kuinginkan. Susian Tai bergumam dengan mata menyipit. Setelah itu, sudut mulutnya terangkat membentuk senyuman aneh. Jelas, untuk menutupi sandiwaranya. Dia sengaja seolah-olah terjebak ke dalam ledakan teratai api. Bagus, wanita itu memang Pluto Sensi. Nantinya, gunakan seluruh kekuatanmu untuk menjadi penghalang kemenangan Taisu. Inilah bayaran yang kuinginkan karena tidak membunuhmu hari ini. Setelah itu, membunuhmu tidak lebih dari sekedar menjentikan jari. Tapi, keabadian fisik ini cukup aneh. Dia pasti yang kutemui di dunia iblis kuno. Kalau begitu, bukankah dia avatar dari nomor 9? Mungkinkah itu bukan tiruannya sama sekali, melainkan tubuh asli dari nomor 9? Jika demikian, maka langkahku tidak membunuh keduanya merupakan pilihan paling tepat. Hahaha. Tahta Taisu sepertinya hanya setengah jalan sebelum semuanya kembali padaku. Mata Susiantai berbinar dan setelah mempertimbangkannya dengan cermat,
dia menemukan petunjuk di dalamnya. Tampaknya tidak peduli bagaimana penampilannya. Keabadian fisik sebelumnya tampak seperti wujud aslinya dan bukan tiruan. Hahaha, kalau itu benar-benar jati diri asli dari nomor 9, bukankah itu berarti dia sedang berakting? Kupikir dia adalah reinkarnasi Zuzang. Tapi bagaimana dia bisa menjadi keabadian fisik? Menarik sekali, sangat menarik. Susiantai memegang dagunya dan bergumam pada dirinya sendiri. Sepertinya dia sangat puas dengan penampilannya. Faktanya, dari awal sejak kemunculan Susiantai, dia pertama-tama menganalisis situasi terlebih dahulu. Begitu mengkonfirmasi identitas Zhou Yueli dan Xiaoyan, Susiantai terus berpura-pura dan hanya menggunakan kurang dari 20% kekuatannya sendiri. Susiantai mengangkat telapak tangannya ke udara. Lautan api yang menyebar tanpa henti langsung berkumpul dan berubah menjadi bola api seukuran telapak tangannya. Ternyata ada 3 jenis api dengan aturan berbeda. Bukan hanya keabadian tubuh fisik, tetapi juga keabadian kaisar. Bisa meledak dengan kekuatan tempur seperti itu sudah menunjukkan potensinya. Kalau dia adalah keabadian dewa, itu mungkin lebih efektif. Mata Susiantai berubah, seolah dia punya rencana. Pada saat ini, sosok Su Chao berubah menjadi pelangi panjang dan mendarat di depan Susiantai. "Ayah, kenapa kamu tidak membunuh mereka?" Su Chao berkata sembari menangkupkan tinjunya dan membungkuk dengan hormat. "Seperti yang kamu lihat, aku sudah mencoba yang terbaik," ucap Susiantai. Matanya dingin, seolah pria di depannya yang memanggil ayahnya itu asing, dan anak itu sama sekali tidak mirip dengannya. "Siapa namamu?" tanya Susiantai. Mulut Su Chao sedikit berkedut ketika dia mendengar bahwa ayahnya tidak dapat mengingat namanya. Wajar jika ayahku tidak dapat mengingatnya. Lagi pula, ada lebih dari 1000 anak. Namaku Su Chao. Ibuku memberiku nama itu, ucap Su Chao. Susiantai menganggukkan kepalanya. Lagi pula, dengan kekuatan Su Chao, dia tidak bisa melihat keaslian kekuatan Susiantai. Keabadian dewa tingkat kelima. Hanya mereka yang mengetahui perbedaan level kelima. Pada level yang sama, kekuatan tempur juga dibagi menjadi 3, 6, dan 9 level. Dan di antara keabadian dewa tingkat kelima, kekuatan tempur Susiantai menjadi yang terdepan. Bagaimanapun, mantan Raja Taisu telah menguasai sumber daya Taisu. Dan kekuatan tempurnya secara alami tidak berguna. Yang paling diperhatikan Susiantai saat ini adalah belenggu yang membatasi ranahnya selama bertahun-tahun. Jika dia bisa memecahkan belenggu ini, maka tahta Taisu akan kembali padanya. Namun, langkah yang lebih dekat ini tidak dapat dicapai dengan mengeluarkan upaya sebanyak apapun. Sama seperti Xiaoyan yang mencoba menerobos keabadian dewa. Ketika dia berada dalam keadaan tertentu, itu seperti sangkar. Segala sesuatu di dalamnya terbatas, dan dia tidak dapat melihat melampaui dirinya sendiri. Untuk menerobos, peluang dan keberuntungan yang dibutuhkan sulit diperoleh. Kalau tidak, Susiantai tidak akan stuck begitu lama. Ketika seseorang mencapai titik ini, seseorang sudah menjadi eksistensi paling kuat dan terkemuka di dunia, sehingga setiap langkah akan menjadi sulit dan bahkan mungkin sulit untuk maju. Jumlah makhluk yang terjebak pada langkah ke-9 keabadian kaisar bahkan lebih banyak lagi. Mereka tidak dapat menembus keabadian dewa dalam hidup mereka. Kamu melakukan pekerjaan dengan baik kali ini, tapi kuharap kamu tidak berbicara terlalu banyak tentang apa yang terjadi hari ini.
Kamu harus memahami niat baik ayahmu dan tidak boleh memberitahu pangeran kedua. Apakah kamu mendengarkanku? Susiantai berkata sambil memandang Su Chao dengan serius. Paksaan yang berasal dari tubuhnya membuat Su Chao berkeringat dingin dan dia bahkan tidak berani untuk mengangkat kepalanya. Su Chao mengerti, ucap Su Chao. Bagus, terimalah. Keterampilan ini diperoleh ayah secara kebetulan. Mungkin bisa membantumu berlatih. Setelah mengatakan ini, Susiantai menyerahkan slip giok. Ya ayah, terima kasih atas hadiahnya. Su Chao segera mengambil batu giok itu dengan penuh semangat. Susiantai mengangguk. Dia kemudian berkata, "Oke, ayo kembali bersama ayah." Ketika Susiantai berbalik, dia berubah menjadi pelangi dan memimpin dalam memasuki kapal Void Taisu. Saat dia pergi, ekspresi wajah Su Chao berubah menjadi muram. Dengan sedikit kekuatan 5 jarinya, slip giok itu diremas menjadi bubuk. Baru kemudian, dia mengikuti Susiantai ke kapal Void Taisu. Adapun prajurit Taisu yang tersisa dari bintang Hongmeng, mereka semua mengalir ke kapal Void Taisu. Orang-orang kuat yang dipenjara di Sensi tidak dibawa pergi, tetapi semuanya dimusnahkan sebelum Taisu pergi. Setelah ledakan jeritan melengking, ada banyak mayat dan darah mengalir ke sungai. Jiwa tak berdosa yang tak terhitung jumlahnya melayang-layang untuk waktu yang lama. Taisu bahkan tidak repot-repot mengambil jiwa-jiwa ini. Bintang Hongmeng ini sudah tidak ada gunanya. Biarkan menghilang bersama kehampaan. Susiantai mencentikan jarinya. Lusinan berkas cahaya meraung, lalu mengembun menjadi satu, dan kemudian menembus bintang Hongmeng. Setelah beberapa saat, bintang Hongmeng menjadi gelap. Retakan yang tak terhitung jumlahnya menyebar ke dalam. Dengan suara gemuruh, bintang Hongmeng benar-benar meledak dan hancur. Hancurnya sebuah bintang pasti akan mempengaruhi kehampaan di sekitarnya, dan bahkan menyebabkan kehampaan di sini membentuk badai. Sementara itu, scene berganti pada bintang seputih salju. Di dunia tanpa kehidupan, langit dipenuhi dengan salju yang tertiup angin kencang. Namun, setelah beberapa saat, cahaya keemasan meledak dan 2 sosok muncul secara mengejutkan. Begitu mereka muncul, mereka menyemburkan seteguk darah dan mewarnai salju putih di bawah mereka. "Ayah, apakah kamu baik-baik saja?" Zhao Yueli bertanya dengan prihatin, tetapi wajahnya juga sangat pucat, dan dia tampak tidak lebih baik dari Xiao Yan.